Di Tiongkok, Muslim yang jumlahnya lebih dari 27 juta jiwa tersebar di 31 provinsi, daerah otonom, dan kota di seluruh Tiongkok. Karena kepercayaannya yang sama, dalam hal makanan pun mereka mengikuti aturan yang sama, yaitu aturan halal. Makanan halal merupakan makanan yang proses penyembelihan dan pengolahannya sesuai dengan aturan Islam yang ketat. Namun, bagi kebanyakan masyarakat di Tiongkok, halal merupakan kata yang cukup asing. Rasa makanan halal pun membuat orang penasaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la. Sekarang kita berada di ruang pameran pertama Museum Suku Hui. Saya akan menjelaskan asal mula leluhur suku Hui di Tiongkok. Kalau kita berbicara tentang leluhur suku Hui, maka tidak akan terlepas dari yang namanya Jalan Sutra. Pedagang yang berpakaian tidak biasa sedang menuntun unta yang penuh dengan muatan ini. Mereka merupakan nenek moyang suku Hui, orang Arab dan orang Persia. Ningxia merupakan satu-satunya daerah otonom suku Hui di Tiongkok. Lebih dari sepertiga penduduk di daerah ini adalah suku Hui. Di Ningxia, masyarakat dari berbagai etnis hidup dengan damai. Mereka sudah membuat contoh yang baik untuk persatuan bangsa. Karena Muslim harus mematuhi aturan dalam hal makanan dan minuman dalam kehidupan sehari-hari. Aturan tersebut juga dihormati oleh masyarakat yang lain. Kebanyakan restoran di Ningxia akan menggantungkan poster seperti ini di tempat yang mudah terlihat. Tulisan di atas posternya adalah bahasa Arab yang berarti halal atau makanan halal. Hanya dengan melihat poster ini, barulah Muslim masuk ke restoran. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha Kuncungko merupakan tempat pariwisata yang terkenal di Ningxia. Terletak di sebelah timur kaki Gunung Helan. Di dalamnya terdapat sebuah pekarangan yang tentram dan juga merupakan makam Imam Kelan Mading. Sebagai pembeda makam imam dengan makam yang lain, di Tiongkok, makam imam dinamakan Gongbe. Beginilah masyarakat menyimbolkan penghormatan kepada imamnya. Kata Kelan Mading berasal dari Yemen. Beliau datang ke Tiongkok pada abad 16 Masehi. Beliau menyebarkan agama Islam lebih dari 30 tahun dan wafat pada tahun 1628. Dimakamkan di Gunung Helan. Kelan Mading sangat dihargai oleh masyarakat Muslim di Ningxia. Setiap tahun, pada hari wafatnya, Muslim etnis Hui yang tinggal di sekitarnya akan mengadakan upacara untuk memperingati beliau. Menurut agama Islam, jika ingin menjaga kesucian hati dan sehat rohani, diperlukan semangat yang tulus dari hati dan badan yang sehat. Sedangkan untuk menjaga kesehatannya, harus memilih makanan dan minuman secara ketat. Maka tak heran, Muslim etnis Hui menuruti aturan-aturan yang ada dalam Al-Quran dalam hal makan dan minum.
خلق الله محمد. Imam merupakan sapaan untuk seseorang yang mengelola urusan-urusan di masjid. Kata imam diambil dari bahasa Persia, berarti guru atau orang yang berpengetahuan. Dalam kegiatan sehari-hari, imam salah satu kewajibannya adalah menyembelih hewan. Bagi orang muslim, makanan dan minumannya harus sesuai dengan peraturan dalam Al-Quran. Begitulah kehidupan orang Islam yang memiliki hubungan erat dengan agama. نويت أن أذبح خاتم أذبح قيام الناس تعالى وفدي ناخذ الذبح العظيم بسم الله الله أكبر. Walaupun harus sesuai dengan ketentuan agama Islam, makanan dan minuman etnis Hui tetap memiliki ciri khas dari leluhurnya dan terus dikembangkan serta diperbaharui. Maka sampai sekarang, makanan halal etnis Hui sudah memiliki ciri khasnya sendiri. Makanan Arab memiliki banyak macam kue. Setiap hari raya dan hari-hari yang penting misalnya, masyarakatnya akan menyediakan berbagai kue untuk menjamu tamu. Salah satunya adalah haliwa, yaitu sejenis kue tradisional etnis Hui di Ningxia. Kata haliwa diambil dari bahasa Arab yang berarti kue manis. Mari saya ikatkan. Haliwa merupakan kue manis yang penting dalam upacara pernikahan dan upacara lainnya bagi muslim etnis Hui di Tongxi Ningxia. Untuk membuat haliwa, langkah pertama adalah dengan menyangrai tepungnya hingga berubah menjadi kuning keemasan. Suhunya harus diperhatikan agar tidak gosong. Kemudian, siapkan kuali dan masukkan minyak wijen ketika minyaknya sudah panas. Lalu, masukkan gula, madu, garam, dan sesuai urutannya, kemudian diaduk sampai merata. Selanjutnya, campurkan dengan tepung yang sudah matang, kismis, kacang kenari, dan berbagai buah kering, lalu diaduk hingga merata. Inilah adonan kue manis. Kemudian masukkan adonan tersebut ke dalam cetakan. Kue manis semacam ini berasal dari Arab, tetapi cetakan haliwa berasal dari Muslim di Ningxia, berciri khas Tiongkok. 1000 tahun yang lalu, para pedagang Muslim melakukan perjalanan yang jauh dan melalui banyak rintangan untuk datang ke Tiongkok. Mereka menelusuri jalan sutra yang kuno dengan melewati laut dan daratan. Bagi mereka, dalam hal makanan tidak hanya berpegang teguh pada peraturan Islam, tetapi juga harus menyesuaikan diri dengan kehidupan selama dalam perjalanan. Mengingat mereka harus membawa makanan yang mudah disimpan dan dibuat. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tetap pada pendirian dalam memilah makanan. Dengan begitulah mereka menjalankan kepercayaannya. Gaya makan halal tersebut masih dapat dijumpai hingga saat ini. Tercatat lebih dari 80% suku Hui bermukim di Kabupaten Tongxin di Ningxia. Roti kukus adalah makanan pokok yang khas bagi orang Tongxin. Setiap jam 3 pagi, sebelum tokonya dibuka, Hai Zicheng
yang berumur 67 tahun sudah sibuk melakukan persiapan. Di Tongsin, roti kukus yang dibuat oleh Hai Zicheng sangat digemari oleh masyarakat. Hai Zicheng belajar membuat roti kukus dari ibunya. Sejak pensiun dari perguruan tinggi agama Islam, beliau memutuskan untuk memulai usaha toko kecil ini. Sesuai ingatannya, Pak Hai membuat roti kukus dengan mengikuti apa yang pernah dibuat ibunya dan tidak pernah salah-salah. Setiap roti kukus, Pak Hai memberikan logo toko di atasnya. Menurut Pak Hai, bagaimanapun dunia ini terus berkembang. Saat membuat makanan harus tetap mempertahankan ajaran agama dan adat istiadatnya. Hanya dengan begitu, rasa makanannya baru dapat terjamin. Setiap hari, Pak Hai hanya membuat 300 buah roti kukus. Dan setiap pagi langsung habis terjual. Harga timunnya berapa? 5 kilo 4 yen. Ini sebungkus, satunya 1 yuan. Saya membuat kue ini sudah 9 tahun. Belum pernah ada yang bilang kue Pak Hai kualitasnya kurang. Belum pernah saya dengar. Kalau berbisnis itu harus jujur dan bertanggung jawab. Dengan begitu bisa menghargai diri sendiri dan orang lain. Selain kepatuhannya terhadap ajaran dan adat istiadat, dalam perkembangan sejarah yang sudah lebih dari 1000 tahun ini, pemahaman Muslim suku Hui terhadap makanan halal juga berkembang secara pesat. Ini adalah pemakaman umum Muslim yang terletak di luar pintu Zonghua Nanjing, yang letaknya sangat dekat dengan Taman Yuhuata yang terkenal. Di dalamnya terdapat makam Liu Zi. Liu Zi merupakan peneliti agama Islam pada awal dinasti Qing, yang pandai berbahasa Arab, Persia, dan Latin. Dalam tulisan beliau, makanan halal digambarkan seperti ini. Makan dan minum itu penting dan harus kita perhatikan. Dengan memilih makanan yang baik, maka jasmani dan rohani kita juga baik. Dari hal tersebut dapat diketahui tentang permintaan makanan Muslim pada saat itu. Memilih bahan makanan yang bersih, menurut Liu Zi sangat mempengaruhi kesehatan baik jasmani maupun rohani. Menurut bukti yang lain, Liu Zi juga merupakan orang yang panjang umur dan juga terkenal. Beliau meninggal dunia di usia 96 tahun. Dipercaya beliau mendapatkan manfaat karena mengikuti aturan Muslim yang ketat. Berdasar sensus ketiga dan keempat di Tiongkok ditemukan sebanyak 55 orang berusia lebih dari 100 tahun ada di Ningxia. Di antaranya 48 orang berasal dari suku Hui. Di Tiongkok, setiap 1 juta orang terdapat 5 hingga 6 orang yang usianya lebih dari 100 tahun. Sedangkan di Ningxia bisa mencapai 10 sampai 11 orang. Ini lebih tinggi daripada angka rata-rata nasional yang pastinya ada kaitannya dengan kebiasaan makan dan minum Muslim di Ningxia. Syarat yang harus dipenuhi makanan halal adalah harus bersih dan ramah lingkungan. Bahkan hewan yang diperbolehkan disembelih harus dikembangbiakan secara bersih. Dalam kehidupan Muslim etnis Hui, ketentuan tersebut dapat dikatakan kejam. Hal-hal rinci seperti itu banyak digambarkan dalam karya sastra mengenai kehidupan Muslim. Pada tahun 2001, sebuah cerita pendek berjudul Pisau dalam Air yang Jernih yang ditulis oleh pengarang etnis Hui, Si Su King, memperoleh penghargaan Luxon Literary Prize kedua.
Pisau dalam air yang jernih menceritakan bahwa seorang kakek suku Hui bernama Majisan merasa rumit dengan seekor sapi tua yang sudah lama dipeliharanya. Dalam cerpen itu, ada lukisan seperti ini. Setiap hari sekali, Majisan pasti membersihkan sapinya. Dengan begitu, si sapi seperti berpakaian baru, terlihat lebih muda dan bersemangat. Saat sapi menyandangkan ekor pada bahunya, ia dapat leluasa membersihkannya. Dalam perkembangan sejarah makanan halal, juga didapatkan teori penyegeraan diet. Pada dinasti Yuan, Hu Sihui, seorang etnis Hui yang bertanggung jawab untuk makanan keluarga kaisar yang juga berdasarkan kedokteran tradisional Tiongkok, menulis sebuah buku ilmu gizi pertama di Tiongkok yang judulnya Yin San Zeng Yao, yang berarti penyegeraan diet baik dari istana maupun dari masyarakat umum. Dalam buku itu sudah terdapat catatan mengenai makanan halal. Kemunculan makanan halal dan perkembangannya memperkaya kebudayaan makan di Tiongkok. Ningxia mewakili masakan halal di barat laut Tiongkok yang sangat pandai memanfaatkan daging sapi dan daging kambing sebagai bahan pokok. Masakan halal di daerah utara Tiongkok selain daging sapi dan daging kambing juga menggunakan hidangan laut, telur hewan, sayur-sayuran dan buah-buahan untuk bahan masakan. Sedangkan masakan halal di daerah barat daya dan daerah pantai menggunakan unggas, jamur, dan hidangan laut. Berbagai aneka bahan makanan harus dijaga sesuai dengan ajaran agama Islam dan dimasak dengan menggunakan cara masak khas Muslim. Beberapa tahun ini perhatian masyarakat terhadap keamanan makanan semakin meningkat. Terlebih lagi, masakan halal semakin digemari oleh masyarakat di lebih dari 2.300 kota dan kabupaten di seluruh negeri ini. Tercatat, 97% di antaranya terdapat restoran Muslim dengan nilai perusahaan restoran Muslim dan perusahaan pengolahan makanan sudah mencapai 300 miliar yuan lebih dan tetap meningkat 10% setiap tahunnya. Saat ini, restoran Muslim tersebar di semua jalur perhubungan penting di Tiongkok. Dengan tidak terasa, makanan halal menghubungkan seluruh Tiongkok. Mungkin karena ketaatan dan peraturan yang ketat terhadap makanan, menjadikan makanan halal bukan hanya untuk warga Muslim, tetapi juga menjadi salah satu makanan yang digemari dan dipercayai oleh masyarakat Tiongkok.